Puji Tuhan, saya meneliti Alkitab di mana ada 12 orang murid Tuhan Yesus dan ada 3 orang yang namanya selalu disebut-sebut. Dan orang tersebut yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, mereka bertiga selalu ada dalam berbagai peristiwa yang penting. Misalnya katakan peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di gunung. Matius pasal 17 ayat 1. Selain itu, ada juga peristiwa ketika Tuhan Yesus mendoakan Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sudah meninggal. Markus pasal 5 ayat 37. Dan juga ada di peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di Markus pasal 14 ayat 33. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa 3 orang ini yang selalu bersama dengan Tuhan dalam beberapa hal yang penting dan mereka selalu ada di barisan depan bersama dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan pasti akan menimbulkan kita berpikir, orang-orang ini, 3 orang ini adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa sampai dekat dengan Tuhan Yesus? Saya merenungkannya dan saya akan memberikan sedikit penjelasan. Umumnya, pertama begini, orang bisa dekat karena dia sering bergaul dan berkomunikasi dengan gurunya. Jadi murid yang bisa dekat itu umumnya murid yang sering bergaul dan berkomunikasi dengan gurunya. Saya sebagai seorang mentor dan juga hamba Tuhan, saya punya kurang lebih 8 orang murid saat ini yang mereka benar-benar tercatat. Mereka adalah murid saya dalam aktivitas setiap harinya bersama dengan saya. Dalam arti mereka berkomunikasi walaupun letak mereka beda pulau. Nah, di mana ada 8 orang itu karakternya berbeda-beda. Nah, tapi satu hal, yang murid yang paling sering berkomunikasi, bergaul, bertegur sapa, terus menyodorkan kasus demi kasus, ya pastinya itu adalah murid yang bisa dikatakan dekat dengan kita. Saya berpikir itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Yang kedua begini, kenapa murid itu bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Yang kedua begini, dia bisa menjalankan sebuah kepercayaan dari Tuhan dengan baik. Maksud saya begini, dia bisa menjalankan kepercayaan dari Tuhan, dari gurunya dengan baik. Ketika murid tersebut diberikan tugas oleh sang guru, murid tersebut mau untuk mengambil dan menyelesaikan tugas itu tersebut. Saya pernah dimentorin oleh seorang hamba Tuhan dengan murid mereka sekitar ada 20 orang kurang lebih murid-murid yang ada. Nah, ketika suatu hari sang guru berkata, ini saya ada tugas begini, bisakah siapa yang mau tergerak bantu untuk menyelesaikannya? Nah, dari sekian banyak hanya berespon cuma ada 2-3 orang. Sisa yang lainnya, yang 17-nya itu masa bodoh. Dan sisa yang 17 itu mereka selalu bercerita, mereka punya kesibukan, mereka tidak bisa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, saya percaya di mana 3 orang ini pastinya mereka yang menjalankan sebuah tugas pelayanan dari Tuhan Yesus yang dia berikan, pasti mereka selesaikan dengan baik. Dan mereka pastinya orang yang Tuhan Yesus percaya. Makanya sampai dalam urusan doa yang kita baca di Alkitab, hanya 3 orang ini saja yang sering disebut namanya. Dan saya tidak tahu yang lainnya pada kemana semua. Atau mungkin ada di luar sedang menunggu dan sebagainya. Dan saya menemukan bahwa ini ada menyangkut soal kepercayaan. Ini akan menyangkut soal bagaimana murid tersebut biasanya mengambil sebuah kepercayaan dari gurunya dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Sehingga di mata gurunya, ini orang bisa dipercaya.
dan selalu dia tempatkan di barisan depan. Haleluya. Yang ketiga, saya percaya bahwa hal yang ketiga adalah begini. Sikapnya yang baik. Sikapnya yang baik mengambil hati gurunya. Maksud saya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam setiap interaksinya dengan Tuhan, mereka bersikap baik sehingga di mata sang guru, Tuhan Yesus, mereka bisa mengalami sebuah kedekatan. Tuhan Yesus itu tidak pilih kasih, Bapak dan Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pilih kasih. 12 dia mengasihi semuanya. Tetapi saya percaya juga bahwa setiap muridnya, setiap orang yang bersikap hati yang baik, pastinya mendapatkan perkenanan dari dia. Puji Tuhan. Lalu, apa akibatnya dekat dengan Tuhan? Apa akibatnya murid dekat dengan Tuhan Yesus? Begini, yang pertama saya bilang gini, akibat murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia mendapat kesempatan untuk menyaksikan langsung dan mengalami berbagai peristiwa penting bersama dengan dia. Sedangkan yang lain tidak. Nah, saya menyadari bahwa pengajaran paling efektif adalah bukan ketika Anda duduk dan belajar teori selama bertahun-tahun. Tetapi bagi saya, ketika ada sebuah kasus, guru Anda mengajak Anda untuk melihat kasus itu dan kemudian dia mengajarkan Anda langsung di lokasi, di lapangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, Anda bisa mendapat sebuah kesempatan mengalami peristiwa hebat kalau Anda dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya begini, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus pastinya mengalami kemuliaannya. Nama 3 orang tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, akibatnya disebut-sebut dalam berbagai peristiwa yang tercatat di Alkitab. Jika kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, kita dekat dengan Dia, hidup kita pasti Tuhan angkat. Kita pasti akan mengalami kemuliaannya. Puji Tuhan. Pelayanan kita akan maju, bisnis kita akan mengalami peningkatan, orang-orang akan mencari kita. Padahal dulu kita adalah orang yang tidak dianggap. Haleluya. Yang ketiga, apa akibatnya dekat dengan Tuhan Yesus? Menjadi serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Secara tidak sadar, didikan seorang guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan keahlian seorang murid. Nah, saya mengalami juga waktu saya punya guru di dalam dunia sekuler. Saya mengalaminya juga waktu saya punya seorang mentor dalam urusan rohani. Jika kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi pribadi yang mempunyai kasih seperti Dia. Selain itu, kita juga akan menjadi pribadi yang mempunyai urapan sama seperti Dia. Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata demikian, Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus di dunia sekarang ini. Itu artinya Tuhan bisa memakai Anda sama seperti Tuhan, bahkan lebih dari itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat menjadi serupa dengan Dia yang tadi saya bilang itu. Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang terjadi dengan Rasul Yohanes yang kemudian disebut Rasul yang penuh kasih. Nah, Rasul ini kita bisa melihat di Lukas pasal 9 ayat 54, di mana waktu mereka jalan dulu, membuka jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan orang Samaria. Singkat cerita, orang Samaria itu menolak pelayanan mereka. Dan mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, di sini kita bisa melihat karakter dari Rasul Yohanes. Dia adalah seorang yang temperamen, cepat marah, emosi, dan sebagainya. Nah, tapi ketika Bapak dan Ibu melihat tulisan Yohanes di Injil Yohanes ataupun di kitab 1, 2, 3,
Yohanes, kita menemukan bahwa dia sudah berubah. Di mana semua tulisannya berbicara seputar kasih. Dia mengajarkan tentang kita bagaimana mengasihi. Dia tegas, tetap tegas, tidak berubah. Tetapi dia punya kasih. Nah, saya mau berkata begini. Yohanes, Rasul Yohanes, itu serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang penuh kasih. Saya percaya apapun yang dia lihat gurunya selama waktu gurunya masih hidup, termasuk saat terakhir melihat secara dekat bagaimana Yesus disalibkan, dia melihat itu semua. Itu semua terekam di pikirannya dan itu sangat mempengaruhi dia, sehingga mempengaruhi dia. Dan saya boleh berkata dia dulunya keras, temperamen, emosional, tetapi dia berubah menjadi rasul yang penuh kasih. Haleluya. Bapak dan Ibu, teruslah kita maju di dalam Tuhan. Belajar untuk kita lihat kenapa ada 3 orang ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bisa ada di barisan depan. Bisa disebut, dipikirkan orang saat ini adalah murid-murid yang paling dipakai di barisan depan, murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah Anda mengetahui ini semua, belajarlah ini semua supaya Anda pun dekat dengan Tuhan. Nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.